Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita Nahwu Shoroh dengan menggunakan kitab Dasar-Dasar Mustakiri 2. Baik, kita lihat sebelumnya kita telah membahas atau sedang membahas jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah dengan pembagian mubtada itu terbagi menjadi 3 terhadap domir. Ya, domir artinya kata ganti. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, kemudian isim isyarah. Ya, yang ketiga isim zahir. Ya, domir itu terbagi menjadi 2, munfasil dan muttasil. Munfasil terlepas, muttasil tersambung. Kita sudah membahas sebelumnya rumus, 2 rumus yang telah kita bahas, rumus yang pertama, rumus yang kedua. Sekarang kita akan masuk untuk membahas rumus yang ketiga. Nah, di rumus yang ketiga ini, kita melihat yang pertama, mulai dari domir, munfasil, kemudian rumus yang ketiga. Di rumus yang ketiga, kita melihat susunan ismun yang pertama, plus ismun, plus harfu jar atau zarful makan, ya, plus ismun yang harus dibaca i, ya. Kita lihat ismun yang pertama jabatannya sebagai mubtada, ismun yang kedua menjadi khabar, artinya di sini harus ada kata adalah, kemudian sifat. Ismun yang ketiga berarti di sini harus ada kata yang, ya. Kemudian ada tambahan harfu jar dan zarful makan, ya, min ila an ala dan sebagainya. Kemudian zarful makan amama waro'a tahta janiba dan seterusnya, ya. Jika yang digunakan adalah harfu jar, maka setelahnya ismun harus dibaca i. Begitupun dengan zarful makan, maka ismun setelahnya harus dibaca i, gitu ya. Maksudnya masjidun berubah menjadi masjidin, ya. Untuk penamaan isim ini kalau dia berada setelah harfu jar, maka namanya disebut ismun majrur, ya. Apabila dia setelah zarful makan, maka namanya mudhof ilaih, ya. Mudhof ilaih. Contoh, ya. Huwa talibun mujtahidun fi darsi, ya. Dia, huwa di sini menjadi mubtada, talibun menjadi khabar, mujtahidun menjadi sifat, fi itu adalah harfu jar, maka ad-darsi ini adalah ismun majrur, ya. Artinya huwa dia satu laki-laki adalah murid laki-laki, satu murid laki-laki yang, ya, rajin sebagai sifat di dalam pelajaran, ya. Untuk fidarsi ini tidak mengikuti harus sama dengan mubtada, khobar atau sifat, dia bebas, ya. Orang menyatakan tempat, ya. Kemudian contoh kedua, huma thalibatani mujtahidatani fidarsi, ya. Huma menjadi mubtada, thalibatani menjadi khobar, mujtahidatani menjadi sifat, fi harfu jar, ad-darsi ismun majrur. Huma dia 2 perempuan adalah murid yang rajin di dalam pelajaran, ya. Kemudian hunna untuk yang jamak, thalibatun mujtahidatun fid darsi. Ini sebagai mubtada, sebagai khabar, sebagai sifat, harfu jar, ismun majrur. Ya, kita lihat hunna mereka perempuan adalah murid yang rajin di dalam pelajaran, ya. Mari kita lihat di buku. Ya, rumus yang ketiga kita lihat pembahasan di buku. Di sini tertulis domir munfasil, ismun, harfu jar, plus ismun.
Ya, sama ya. Ismun yang terakhir harus dibaca I. Kita lihat contoh. Ana talibun mujtahidun fid darsi. Ya, darsi. Kita coba lihat lagi. Sama. Antum tullabun. Nah, di sini tullabun ini bentuk jamak taksir. Ya, untuk laki-laki tullabun. Namun untuk jamak muannasnya itu ada jamak muannas salim. Ya, di sini berbeda ya. Menarik. Untuk talibun, untuk jamaknya itu menggunakan jamak taksir untuk muzakkar, namun untuk muannasnya menggunakan jamak muannas salim. Ya. Hum tullabun mujtahiduna fid darsi. Ya, kalau di sini harus sama tapi tidak mengikuti bentuknya. Ya, tidak harus di sini talibuna. Nah, di sini jamak taksir, walaupun di sini mujtahidun nanti menggunakan jamak mudzakkar salim. Ya, asalkan sama-sama jamak. Ya. Kemudian langsung kita lanjutkan ke rumus yang keempat. Ya. Kita lihat rumus yang keempat. Langsung dihubungkan. Ini domir, kemudian munfasil, kemudian rumus yang keempat. Ya. Rumus yang keempat lebih sederhana, lebih pendek. Ismun plus harfu jar atau zorful makan plus ismun yang dibaca I. Ismun yang pertama menjadi mubtada jabatannya. Huruf harfu jar plus ismun atau zorful makan plus ismun ini menjadi khobar. Ya. Berarti di sini ada kata adalah. Ya. Contoh. Misal ana fil fasli. Ana menjadi mubtada, fi harfu jar, fil al-fasli menjadi ismun majrur. Ya. Saya adalah ya, di dalam kelas. Ya. Ya, ini adalah tetap kita bawa walaupun tidak terasa nyaman kedengarannya, namun sangat penting untuk menunjukkan dan membiasakan kita bahwa ini adalah hubungan mubtada dan khobar. Ya. Ya. Kita lihat contoh yang ada di buku. Ya. Rumus yang keempat, itu domir munfasil, harfu jar, plus ismun zohir. Ya, sama ya. Ismun plus harfu jar atau zarful makan plus ismun yang dibaca I. Contoh, ana fil fasli, anta fil fasli, huwa fil fasli. Ya. Antuma waro al ustazi. Kamu berdua berada di belakang ustaz atau guru. Antuma waro al ustazi, sama. Ya. Antum fi dakhili. Ya. Kalian ada di dalam. Antunna fil khariji. Ya. Kalian perempuan adalah ada di luar, ya, dan seterusnya. Nah, rumus 3 dan 4 ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau soal-soal yang ada di halaman 61. Ya. Lihat latihannya. Contoh, saya di dalam masjid yang besar. Ya. Nah, untuk ini, ana fil masjidi al-kabiri. Nah, kita lihat. Sekarang yang mensifatinya, yang besar ini, mensifati masjid. Ingat, sifat mengikuti dalam segala hal. Maka, kasus yang ini menjadi, kalau kita lihat jawabannya, kita tuliskan di lembaran yang lain. Misalkan, sini. Ya. Ana fil masjidi, ya, masjidi al-kabiri. Kabiri. Ya, tidak kabiri al-kabirin, tapi al-kabiri. Ya. Kalau tanpa alif lam maka menjadi masjidin kabirin. Ya, kita lihat di sini pembahasannya. Ana
menjadi mubtada, ya. Fil masjidi ini menjadi khobar. Nah, al-kabiri ini menjadi sifat, ya. Jadi sifat bisa dia setelah ana, bisa juga untuk ismun majrur. Mensifati siapa? Mensifati masjid, masjid yang besar. Ya. Kemudian yang terakhir, silakan sahabat-sahabat mencoba latihan-latihan berikut dan mencoba praktek gabungan semua dhamir munfasil yang mengawali jumlah ismiyah. Nah, di sini adalah praktek dari keempat rumus yang sudah dipelajari. Silakan sahabat-sahabat gunakan untuk menjawab soal-soal berikut. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.